Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Strongest Hunter lagi ya guys ya. Tapi sebelum kita memulai videonya lebih jauh lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di part sebelumnya, Taekyung bersama dengan rombongan dipandu oleh Mugyong untuk bertemu dengan masternya. Dan setiba di lokasi, usai membuka segel ilusi, terlihatlah pemandangan indah penuh dengan bunga di sebuah taman, di mana seorang kakek sedang berada di kebun herbal tersebut. Ngelihat kakek itu, Taekyung pun merasa tegang dan bilang dalam hati, "Akhirnya aku bertemu dengan tabib dewa." Berkat bantuan si kakek, Mugyong pun berhasil distabilkan keadaannya. Taekyung bersama dengan rombongan semuanya mengenalkan diri dan juga asal masing-masing kepada tabib dewa. Uniknya, si tabib dewa itu namanya adalah Tongfang. Anjir, Tongfang mengaku julukan tabib dewa terlalu berlebihan untuknya, jadi panggil aja sebagai Pak Tua Tong. Setelahnya Taekyung pun nunjukin item yang dia dapatkan dari Dokter Loyang pada si kakek. Sembari bilang, "Aku yakin Pak Tua Tong ninggalin plakar ini kepada Dokter Loyang beberapa tahun yang lalu, pasti agar kita bisa bertemu hari ini." Aku melakukan itu?" tanya Pak Tong kebingungan. Usai dibisikkan oleh Mugyong, barulah si kakek menjawab, "Haha, iya, aku udah lupa itu. Itu kan udah sangat lama ya soalnya." Ngelihat plakat tersebut, Pak Tong tahu kalau Taekyung pasti sangat membutuhkannya. Perkara Mong wanita yang membawa mereka saat ini nggak ada yang perlu dikhawatirkan karena kondisi kritisnya udah terlewati. Makanya Taekyung pun bilang, "Ada seorang pasien lagi. Dokter Loyang bilang cuma Anda yang bisa menyembuhkannya." Cuma aku yang bisa menyembuhkannya. Hidup dan mati bukanlah sesuatu yang bisa manusia intervensi. Tapi kalau ada kesempatan baginya untuk membaik, maka aku akan melakukan yang terbaik sebagai dokter, kata Pak Tong sambil tersenyum. Taekyung pun membongkar gerobak dan menggendong Fire King ke dalam rumah untuk diperiksa. Usai menunggu cukup lama di luar dengan perasaan yang was-was, barulah Pak Tong yang kecapean keluar dari rumah bersama dengan Mugeon. Dan untungnya Pak Tong mengaku kalau dia bisa mengobati Fire King yang membuat wajah Taekyung kembali tersenyum dengan cerah. Dengan begitu syarat quest berupa mendapatkan diagnosa dari tabib dewa terpenuhi bagi Taekyung, sehingga EXP yang sangat banyak membuatnya kembali naik level. Namun ternyata berita gembira itu harus mengalami masalah yang baru. Pak Tong bilang, "Ada banyak hal yang harus aku siapkan untuk pengobatan, dan itu bukan tentang uang." Mugyong pun ikut bicara. Ada banyak bahan herbal yang sangat mahal sekaligus langka untuk ditemukan. "Apa? Langka untuk ditemukan? Maksudmu seperti obat-obatan ajaib?" tanya Taekyung keheranan. Mugyong ngejawab, "Benar, kami butuh obat ajaib yang cocok dengan kondisi tertentu supaya bisa mengobati Grandmaster Jeok. Tapi obat itu terlalu mahal dan juga langka. Susah memprediksikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkannya. Kalau nggak beruntung bisa aja makan waktu bertahun-tahun." Sontak Taekyung langsung shock mendengarkan itu, dan dia pun bilang, "Bertahun-tahun? Obat ajaib macam apa itu? Katakan kepadaku, aku akan mendapatkannya apapun yang terjadi." Pak Tong pun ngejelasin kalau Fire King saat ini nggak bisa disembuhkan karena keseimbangan tubuhnya terganggu. Pada dasarnya ada 5 elemen yang mendominasi dunia: kayu, api, tanah, logam, dan juga air. Semuanya itu harus seimbang. Hal itu juga berlaku bagi tubuh manusia. Pasien kita ini mencoba mengontrol kekuatan yang besar dengan tubuhnya yang rapuh, sehingga merusak keseimbangan dalam prosesnya, kata Pak Tong menjelaskan. Spontan Taekyung langsung teringat kalau waktu itu masternya menggunakan teknik Ultimate Secret Fire Demon Dance, sehingga dia yakin kalau itulah penyebabnya. Pak Tong ngelanjutin, "Sekalinya wadah rusak, apa yang ada di dalamnya cenderung akan bocor keluar. Pasien kita ini energinya yang bocor, jadi kita perlu memperbaikinya agar meraih lagi keseimbangan antara yin dan yang. Untuk itulah kita butuh obat ajaib yang banyak mengandung Qi Yin dingin. Kalau bisa lebih dari 60 tahun Qi Yin."
Saat Pak Tong sakit kepala membayangkan jika gagal menemukan obat ajaib itu dalam 4 bulan, tiba-tiba Taekyung malah mengambil sesuatu dari inventorinya. Yap, Taekyung menyerahkan item hadiah yang dia terima dari Ju Hwarang. Begitu Pak Tong dan Mugyeong membuka kotaknya, mata mereka langsung terbelalak lebar ngelihat Taekyung udah punya ginseng 1000 tahun. Padahal katanya lebih dari 60 tahun, ini yang dibawa 1000 tahun cuy. Atas keberuntungan yang luar biasa ini, Taekyung berniat akan menyampaikan terima kasih lagi kepada Ju Hwarang di lain waktu jika mereka bertemu. Setelah nyuruh Mugyeong untuk mengawasi Fire King, Pak Tong pun mengajak Taekyung bersama dengan rombongan menuju ke suatu tempat. Dalam perjalanan, Taekyung ngelihat sendiri gimana Pak Tong menguasai martial art, bahkan bisa terbang dengan melompati daun dan juga rerumputan. Taekyung yang kagum dengan teknik Qigong Pak Tua berada di level puncak, kemudian bilang, "Kupikir Anda cuma tabib yang sangat berbakat, tapi Qigong Anda juga sangat luar biasa." Pak Tong pun merespon, "Tapi Qigongku gak sebaik dirimu. Dulu saat usiaku masih 20 tahun, masterku mengajari martial art untuk kesehatan dan juga pertahanan diri. Tapi aku sering dimarahi karena kurang berbakat di martial art." "Sebentar, master Anda seorang martial artist?" tanya Taekyung penasaran. Pak Tong pun ngejawab, "Gak ada yang perlu dikagetkan. Dia udah pensiun dari Murim ketika mengambilku sebagai murid. Master sangat ahli dalam urusan martial art sekaligus juga medis. Dia bilang dirinya menjadi dokter untuk membayar dosanya atas semua kematian yang telah dia sebabkan," kata Pak Tong, yang membuat Taekyung terdiam karena dia pun juga udah menyebabkan beberapa kematian bagi orang-orang di Murim. Akhirnya mereka pun tiba di lokasi yang dimaksud setelah melewati gerbang ilusi. Pak Tong bilang kalau tempat ini dia panggil sebagai tanah es yang dingin. Dia menyuruh semua rombongan untuk menggali herbal yang dibutuhkan. Bagi Taekyung, tugas ini kedengaran sederhana. Namun tiba-tiba dia langsung berubah pikiran saat Pak Tong bilang, "Carikan aku 100 herbal dari 24 jenis yang kubutuhkan." Seketika, link quest pun muncul di hadapan Taekyung. Quest yang bersifat wajib, di mana mereka harus mencari herbal sebanyak itu dalam keadaan dingin yang menusuk tulang. Salju dan angin yang berlangsung di tanah es yang dingin itu benar-benar gila. Bahkan Taekyung yang udah berada di ranah martial puncak tetap merasa sangat kedinginan. Di sana sampai gemetaran hebat. Dalam proses pencarian itu, cuma Mujin yang paling rajin. Taekyung agak mager karena dingin. Gibang malah pingsan di tempat. Si Cheongpuk malah seenaknya bikin boneka salju yang membuat Taekyung sangat kesal ngelihatnya. Setelah mencari selama semingguan penuh di neraka salju tersebut, akhirnya semua herbal yang terkumpul dibawa ke hadapan Pak Tong di rumahnya. Saat Taekyung nanya kapan memulai pengobatan sang master, Pak Tong bilang dia butuh persiapan selama 7 hari agar metode regenerasi tingkat tinggi bisa diterapkan. Sampai saat itu jangan ada seorang pun yang mendekati tempat istirahat pasien ini. Apa kau paham? Tegas Pak Tong yang langsung diiyakan oleh MC kita. Meski Taekyung berusaha menepati janji itu, ternyata Pak Tong dan Mugyeong malah menemuinya 3 hari kemudian. Mugyeong membawakan berita buruk yang membuat Taekyung kaget bukan main. Formless Extreme Poison, ada racun misterius yang mematikan di tubuh pasien. Kami gak bisa melanjutkan pengobatan jika seperti ini, kata Mugyeong dengan wajah yang berkeringat dingin. Belum lagi hilang rasa kaget Taekyung, Pak Tong menambahkan, "Seperti yang kau dengar, aku menemukan racun itu ketika mengecek pasien saat sedang mempersiapkan metode regenerasi tingkat tinggi. Aku nggak tahu harus menyebut ini sebagai keberuntungan ataupun enggak. Tapi Qi Sourcing Sun yang menggila di tubuhnya mampu menahan racun itu nggak menyebar ke seluruh tubuh. Masalahnya kita cuma punya waktu 4 bulan. Kalau kita paksa melanjutkan pengobatan ini, Qi Sourcing Sun pasti akan mereda. Tapi racunnya akan langsung menyebar dan membunuhnya di saat itu," kata Pak Tong yang membuat Taekyung shock setengah mati saat ini. Saat Taekyung bilang akan mencarikan obat penawarnya, apalagi dia bisa pergi ke klan Tang Sichuan, Pak Tong bilang, "Taekyung, aku tahu kalau klan Tang Sichuan sangat ahli dalam urusan racun. Tapi mereka lebih fokus pada pengembangan racun sebagai senjata ketimbang mengobati racunnya. Ada ribuan cara mereka untuk membuat racun. Jadi meski klan Tang sekalipun, mereka gak akan mampu membuat obat penawar untuk racun yang bahkan gak mampu kami kenali." Seketika Taekyung langsung bertekuk lutut mendengarkan ucapan itu. Bahkan menggenggam tangannya sendiri dengan cakaran keras hingga meneteskan darah segar di sana.
Taekyung yang jengkel setengah mati bilang dalam hati, gak ada penawar, padahal kami udah bertemu dengan tabib dewa. Kenapa dia gak bisa disembuhkan? Sial, semua situasi ini benar-benar sial. Pak tua, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Taekyung yang nyaris putus asa. Namun tiba-tiba Mogyong bersuara dan mengagetkan semua orang di sana. Masih ada satu cara, harta karun Klantang Sichuan yang diperlakukan sebagai legenda. Kalau kita punya relik divine yang katanya bisa menyembuhkan semua racun di bawah langit, maka kita bisa menyembuhkan Grand Master Jeok. Seketika mata Taekyung terbuka dengan lebar karena di hadapannya muncul linked quest baru yang berbunyi Myriad Poison Ring. Quest yang lagi-lagi bersifat wajib. Dalam notif quest ini dijelaskan kalau Myriad Poison Ring dikatakan mampu menyerap semua racun di bawah langit. Cincin itu adalah divine relic milik Klantang Sichuan sekaligus salah satu legenda murim. Belum diketahui siapa yang memilikinya atau bahkan apa benar keberadaannya itu benar-benar ada. Tapi cuma itu satu-satunya harapan untuk saat ini. Jika quest tersebut gagal, maka itu akan menjadi kematian bagi Jeok Jeongnam. Saat Mogyong dan Pak Tong meragukan legenda itu, Taekyung kembali bangkit berdiri dan dia bilang dengan penuh keyakinan, enggak, cincin itu ada, pasti ada, cuma tersembunyi aja. Kenapa kau begitu yakin? Tanya Pak Tong penasaran. Sebelum menjawab, dalam benaknya Taekyung tahu persis kalau sekalinya muncul quest itu udah pasti barangnya ada. Taekyung bilang dengan wajah sok bijak, apa kalian pikir orang-orang gak akan mencoba segala cara untuk mendapatkannya jika mereka bilang bahwa itu ada? Klantang Sichuan mungkin hanya ingin menghindari masalah, takut direpotkan oleh banyak orang. Apa kalian setuju dengan ini? Hanya Gibang seorang yang merasa ucapan Taekyung masuk akal, apalagi sekte pengemis pernah melakukan investigasi beberapa kali di masa lalu terkait keberadaan cincin tersebut. Tapi Taekyung udah malas mendengarkan cerita sejarah dari wiki berjalan ini. Dia meminta Gibang dan Mujin untuk menetap di sini demi mengawasi keadaan biksu Morhyung dari Aimei. Sedangkan Gibang boleh menyusulnya ke Sichuan jika ada hal kritis yang terjadi. Sementara Cheongpung sengaja Taekyung ajak bersamanya karena takutnya si bocor halus ini malah bikin masalah yang bukan-bukan kalau ditinggalin. Baru aja Mogyong bilang kalau dia mau tinggal bersama dengan masternya, tiba-tiba Taekyung melempar sebuah tali ke Cheongpung dan dia bilang, "Cheongpung, ikat mereka berdua ke gerobak ini." Pastinya Pak Tong dan muridnya langsung berkeringat dingin mendengar itu. Dan seketika wajah mereka berubah panik ketakutan begitu Taekyung bilang lagi, kita perlu ke Sichuan secepat mungkin. Rugi kita kalau mereka sampai jatuh. Jadi ikat mereka erat-erat. Sekarang kita pindah ke benteng Klantang Sichuan. Terlihat Tang Sadok berjalan penuh dengan amarah ke dalam ruangan, memegang sebuah surat dengan sangat erat yang berisikan berita kematian pemimpin sekte Aimei beserta dengan 3 eldernya oleh perbuatan satu orang. Dengan urat wajah yang bangkit, Tang Sadok mengeram dalam hati. Gak mungkin ada 2 orang di dunia ini yang punya skill setinggi ini. Pelakunya pasti orang yang sama yang menghabisi ayahku. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di Murim sekarang? Sekarang aku bahkan gak bisa ninggalin kediaman utama untuk lanjut melakukan pengejaran. Kami malah kembali dengan tangan kosong tanpa punya satupun petunjuk atas masalah ini. Setelahnya Tang Sadok pun nanya kepada ketua pengawal gimana dengan status dari squad Green Shadow. Ketua pengawal bilang kalau mereka udah membagi menjadi 10 tim beranggotakan 5 orang berpencar ke seluruh titik kunci provinsi Sichuan. Gak lupa Tang Sadok mengingatkan ketua pengawal sekaligus ponakannya agar memperkuat pertahanan gerbang pavilion serta gak ada yang boleh keluar masuk tanpa izin juga. Ketua pengawal mengiyakan itu dan dia pun keluar dari ruangan. Saat Tang Sadok mencoba beristirahat di atas singgasananya, tiba-tiba seekor ular kecil keluar dari celah bajunya. Si ular merayap naik ke wajah Tang Sadok untuk minta dimanjakan. Namun seketika sang ular kembali bersembunyi ke dalam baju Tang Sadok karena ketua pengawal kembali menghadapnya. Ketua pengawal bilang, "Paman, mohon maaf, Sleeping Dragon of Sanxi dan Monhua Divine Dragon datang kembali. Aku udah memberitahukan mereka dengan jelas agar nggak kembali. Mereka nggak boleh masuk," tegas Tang Sadok. Ketua pengawal pun membalas, tapi sepertinya mereka bersama dengan tabib dewa. Sontak Tang Sadok langsung berdiri dari singgasana dan dia bilang dengan nada kaget, "Apa? Tabib dewa?" Tang Sadok terpaksa mengizinkan rombongan Taekyung masuk karena nggak mungkin dia nggak memberikan penghormatan kepada tabib terhebat di dunia.
Begitu rombongan Taekyung masuk ke dalam ruangan tanpa basa-basi, Tang Sadok langsung nanya, "Apa benar kau adalah tabib dewa?" Pak Tong pun menjawab, "Dunia yang telah memberikan julukan yang berlebihan itu kepadaku." Nama Pak Tua ini adalah Tong Fang. Berhubung Tang Sadok langsung mencecar dengan pertanyaan lain terkait tujuan datang kemari, Taekyung pun minta izin agar dia aja yang menjelaskan. "Silahkan, namun jika kau mengatakan omong kosong, bersiaplah untuk kehilangan nyawa," tegas Tang Sadok memperingatkan. MC kita malah langsung main gas saja. "Kami datang kemari untuk meminjam Miridiat Poison King." Spontan Pak Tong dan Mu Gyeong panik mendengarkan permintaan itu. Sedangkan Tang Sadok wajahnya sampai bergetar menahan amarah atas permintaan yang sangat lancang tersebut. Tang Sadok pun bilang dengan tegas, "Kau masih percaya dengan mitos konyol itu? Kau mungkin masih muda, tapi ternyata kau benar-benar seperti anak kecil." "Tapi kulihat matamu bergetar barusan," balas Taekyung balik menyindir. Suara Tang Sadok pun makin besar saat dia bilang, "Omong kosong, udah kukatakan itu gak ada." Taekyung sengaja terus ngomporin setiap kali Tang Sadok bertingkah aneh. Dia bahkan bilang kalau menemukannya di kantong Tang Sadok, maka cincin itu akan dia simpan. Tang Sadok yang kesal mendengar itu akhirnya bilang dengan lantang, "Silakan, cari saja. Dan jika itu nggak ada, aku akan mengambil kepalamu dan menyimpannya ke dalam kantongku sebagai gantinya." Berhubung adu bacot nggak kelar-kelar, Taekyung pun ikutan bilang dengan tegas, "Sekali saja, kalau kau mau meminjamkannya kepadaku sekali saja, aku akan menghabisi pelaku yang udah membunuh Tang Samun, sang Poison King." Nyatanya ucapan itu malah membuat Tang Sadok makin emosi jiwa raga lagi. Dia bilang, "Bajingan ini, kau benar-benar ingin mati, ha? Menghukum orang itu adalah tanggung jawab klan kami. Hanya karena kami menghentikan pengejarannya sejenak untuk bersiap menghadapi keadaan darurat, kau pikir orang luar sepertimu punya hak untuk gak menghormati klan Tang Sichuan yang agung." Mendengarkan itu, Taekyung merasa kalau semuanya masih sesuai harapannya. Makanya dia mencoba menawari sesuatu yang lebih tinggi lagi. Dengan penuh kepercayaan diri, Taekyung bilang, "Kalau kau memang gak percaya dengan seorang pemuda sepertiku, terus gimana dengan Fire King? Katakanlah kau berhasil melacak si pelaku. Pelaku itu gak mungkin menawarkan tangannya dengan sukarela dan meminta untuk disuntikan racun ke dalam pembuluh darahnya, bukan? Kalau Kelantang melancarkan serangan penuh, mungkin kau memang bisa membalaskan dendam sang Poison King. Tapi kau juga harus siap menghadapi kenyataan bahwa akan ada banyak anggota klanmu yang akan mati di sana, mau itu dari keluarga utama ataupun keluarga cabang. Kalau aku dan Grandmaster Jeok membantumu, kita bisa meminimalisir jumlah korban dari Kelantang. Pastinya perihal menghukum si pelaku tetap kami serahkan kepada kepala Kelantang. Gimana menurutmu?" Ternyata tawaran itu masih aja Tang Sadok tolak. Menurutnya gak peduli sebesar apa pengorbanan yang diperlukan, mereka akan menyelesaikan permasalahan ini dengan kekuatan sendiri. Lagian itu adalah jalan yang udah ditempuh oleh pendahulu mereka. Dan seperti itulah Kelantang dibangun. Mendengar itu, Taekyung ngeluarin bacotan pamungkasnya. "Aku paham dengan jalan yang Kelantang Sichuan tempuh, tapi nggak ada yang menyalahkanmu karena mengambil jalan pintas sesekali, bukan? Terutama kalau jalan pintas itu bisa menyelamatkan banyak nyawa anggotamu," kata Taekyung yang membuat Tang Sadok terdiam membeku. Selagi Tang Sadok berpikir dengan keras, Taekyung yang menatapnya bilang dalam hati, "Tang Sadok, Asura of Thousand Poison. Kalaupun dia orang yang sangat dingin, aku gak yakin dia adalah orang yang lebih mengutamakan balas dendam ketimbang nyawa orang-orangnya. Kalau enggak, dia gak akan mungkin meninggalkan pengejaran untuk kembali dan melindungi klannya." Persis seperti dugaan Taekyung, Tang Sadok yang mulai melunak hatinya pun bilang, Kalau kita punya Myriad Poison King, apa kalian bisa mengobati Grandmaster Jeok?" Kali ini Pak Tong pun ngejawab, "Persiapan kami hampir selesai. Dengan adanya cincin itu, pengobatannya bisa berjalan tanpa masalah. 2 minggu harusnya udah cukup." 2 minggu ya, kata Tang Sadok yang kemudian berdiri di singgasana untuk berjalan menghampiri mereka. Bukannya ngeluarin cincin, Tang Sadok malah ngeluarin ular kecil kesayangannya yang membuat Taekyung mundur ketakutan. Meski Tang Sadok bilang kalau ularnya itu nggak berbahaya, tapi Pak Tua Tong tahu persis kalau itu adalah ular Thousand Years Poison Hornet Snake. Jelas-jelas itu adalah ular yang sangat beracun dari namanya. Tapi Tang Sadok malah mengenalkan ular kesayangannya itu sebagai Tang Mimi, ular yang dia beri nama sendiri. Tang Sadok pun bilang ke Pak Tong,
Kau pasti tahu kalau ularku ini bukan Thousand Years Poison Hornet Snake biasa. Pak Tong pun mengiyakan karena setahu dia ular itu punya racun langka yang sangat mematikan. Harusnya warna tubuhnya hitam semua sekaligus sangat agresif. Seperti yang kau lihat, ular ini nggak hitam, malahan sangat lembut. Kalian nggak perlu khawatir, yang satu ini nggak punya racun sedikit pun, atau lebih tepatnya racunnya telah ditiadakan, kata Tang Sadok sembari memberikan kode pada ular itu. Mendengar Taekyung kebingungan dan masih aja nanya tentang Myriad Poison Ring, Tang Sadok pun bilang, Myriad Poison Ring itu nggak ada. Nggak ada yang tahu keberadaan cincin itu, dan udah seharusnya nggak ada yang tahu tentangnya. Tiba-tiba sang ular ngeluarin sesuatu dari dalam mulutnya yang membuat mata Taekyung terbuka dengan lebar. Ternyata itu adalah cincin yang Taekyung cari, namun tetap aja Tang Sadok mewanti-wanti, ingat baik-baik. Gak seorang pun tahu tentangnya, dan udah seharusnya gak ada yang tahu tentangnya. Begitu cincin itu udah berada di tangan Tang Sadok, dia membenarkan kalau cincin tersebut adalah relik suci klan Tang. Dengan begitu, quest Myriad Poison Ring berhasil diselesaikan. Berhubung penasaran, Taekyung pun mencoba mengecek cincin itu dengan skill appraise item. Tapi notif yang muncul malah bilang, item appraisal gagal. Syarat khusus harus terpenuhi untuk mengidentifikasi item ini. Sontak Taekyung terkejut membaca notif tersebut, sehingga Tang Sadok pun heran dan nanya, apa ada masalah? Taekyung menjawab, enggak, hanya saja permata ini terlihat sangat indah. Terlihat seperti warna mata Mimi. Tang Sadok malah emosi mendengarkan ucapan tersebut karena baginya mata Mimi sang ular lebih indah dari apapun. Sehingga Taekyung pun jadi tahu kalau kepala klan Tang sangat mencintai ular peliharaannya melebihi peninggalan sakral sektenya sendiri. Mendengar Pak Tong bilang kalau sekarang yang tersisa cuma mencari tempat untuk perawatan, Tang Sadok pun nanya, apa kau lupa kita sedang ada di mana? Pak Tong menanggapi, aku tahu klan Tang punya pusat pengobatan di dalam. Tapi dalam kasus Grandmaster Jeok kami perlu dua kondisi. Pertama, tempat itu harus tempat terpencil di mana nggak ada orang yang datang dan pergi dengan mudah. Kedua, tempat itu harus gelap dan dingin. Sebuah tempat yang nggak terjangkau sinar matahari dan dinginnya meresap ke dalam tulang. Oh, terpencil, gelap, dan dingin ya. Sebenarnya aku tahu tempat seperti itu. Aku sendiri yang akan membawamu ke sana, kata Tang Sadok sambil memijit jenggotnya. Mendengar Pak Tong berterima kasih, Tang Sadok bilang sekali lagi, jangan salah paham, ini hanya sekedar pertukaran jasa saja. Aku bukan pahlawan baik hati seperti yang kau pikirkan. Jadi jika kabar soal keberadaan Myriad Poison Ring sampai keluar... Belum habis Tang Sadok bicara, tiba-tiba dia dikagetkan dengan Tang Mimi yang malah patuh dan jinak sama si Cheong Pung. Tang Sadok gak menyangka ular kesayangannya itu mau main-main dengan orang yang belum dia kenal, sehingga Tang Sadok pun merasa cemburu melihatnya. Oke, gak berselang lama, Tang Sadok membawa Taekyung dan rombongannya ke penjara bawah tanah milik klan Tang Sichuan. Parahnya penjara itu benar-benar mengerikan, penuh dengan darah hasil penyiksaan yang sadis. Pastinya Taekyung protes, masa iya masternya dirawat di penjara penyiksaan seperti ini? Tapi menurut Tang Sadok, kalau syarat lokasi perawatannya di mana sinar matahari nggak masuk dan hawa dinginnya merasuk sampai ke tulang, justru penjara bawah tanah ini adalah tempat yang paling ideal. Pak Tong sendiri pun sempat hampir mengeluh, tapi Mu Gyeong malah bilang, Master, kita ini tabib bukan? Bahkan jika terasa nggak menyenangkan, kalau demi pasien kita harus tetap bertahan, kata Mu Gyeong yang langsung diiyakan oleh Pak Tua Tong. Tang Sadok senang dengan mindset tabib muda ini, dan setelahnya dia mengingatkan Pak Tong kalau orang yang dipenjara di sini adalah orang-orang sesat, makanya jangan anggap tempat penyiksaan ini seakan aib bagi keluarga Tang. Tiba-tiba datang seseorang dari dalam yang nanya ke Tang Sadok, kepala klan, apa yang membawamu kemari? Tang Sadok pun ngejawab, Elder Gung, terima kasih atas kerja kerasnya. Gimana kondisi para tahanan? Elder Gung melaporkan kalau dia udah bekerja seperti biasanya, menguras setiap tetes terakhir ki para tahanan, dan dia baru aja periksa kalau para tahanan masih bernafas. Untuk sesaat, Tang Sadok dan Elder Gung saling bicara yang membuat Taekyung agak sedikit ngeri karena ngelihat semua yang ada di penjara bawah tanah termasuk penjaganya seperti psikopat. Menjadi catatan penting agar jangan pernah bermain-main dengan klan Tang. Setelah bertukar informasi, Tang Sadok bilang ke rombongan kalau ada sel paling bawah yang sedang kosong. Jadi mulai dari sini mereka ikut aja dengan Elder Gung.
Setibanya di sel yang dimaksud, yang pastinya udah dibersihkan oleh beberapa pelayan, Taekyung menggendong tubuh Fire King untuk ditaruh di atas altar batu. Ngelihat tubuh Fire King gak berdaya di atas altar, seketika Taekyung teringat memori masa lalunya saat bertemu dengan Fire King pertama kali, menjalani hari-hari emosional bersamanya, hari-hari latihan keras, hingga akhirnya sang kakek terluka parah akibat pertarungan melawan Blood Lord. Mengingat dulu Fire King pernah bilang kalau dirinya lebih suka dipanggil sebagai kakek, Taekyung pun bilang dalam hati, "Kakek, apa kau tahu, aku selalu ingin memanggilmu sebagai master," kata Taekyung yang kemudian memegang tangan Fire King seakan merasa berat meninggalkannya. Berhubung Pak Tong udah memberikan aba-aba untuk memulai pengobatan, Taekyung pun ngeluarin cincin Myriad Poison dari dalam bajunya untuk diserahkan kepada Pak Tong. "Tolong rawat Master dengan baik," kata Taekyung yang langsung diiyakan oleh Pak Tong dan Mugyong dengan janji yang sungguh-sungguh. Usai keluar dari penjara dan udah diingatkan agar nggak ada yang boleh mendekat selama 2 minggu ke depan, Taekyung pun bilang dengan penuh tekad, "Aku akan melindungi tempat ini dengan nyawaku, gak peduli siapa aja yang berusaha untuk masuk." Sementara itu di suatu hutan antah beratah terlihat pria yang sebelumnya pernah membantai Tang Samun beserta Elder Sekte Eimei. Baru aja membantai beberapa prajurit dengan sadisnya. Salah satu prajurit yang sekarat karena lehernya terluka bersimbah darah pun bilang, "Kau akan menerima pembalasan. Kediaman utama akan..." Mendengarkan itu, si kawan malah bilang sambil tersenyum, "Apa itu kata-kata terakhirmu? Membosankan sekali. Yah, Klantang memang selalu seperti ini dari dulu." Usai membantai orang terakhir yang sekarat tersebut, si kawan itu pun bilang lagi, "Squad Green Shadow kah? Hama pengganggu selalu aja menempel. Seharusnya aku habisi aja Tang Sadok saat ada kesempatan. Yah, beberapa hari tambahan baginya untuk hidup tetap nggak akan ada yang berbeda. Hasilnya akan tetap sama," kata si kawan yang kemudian menghilang menuju ke lokasi tujuan berikutnya. Saat hari udah malam, barulah si kawan tiba di area perbukitan yang banyak tebing batu. Dia menyentuh salah satu tebing sehingga Key Gate Formation aktif dan membuatnya bisa memasuki gua rahasia. Di dalam gua itu udah ada simbol lingkaran sihir besar di lantai yang kemungkinan dibuat menggunakan darah manusia. Begitu si kawan menginjak lingkaran itu dan aura pekat mulai menyelimuti tubuhnya, si kawan meneriakkan mantra, "Heavenly Master!" Seketika lingkaran itu bersinar terang dan muncullah para prajurit dengan pakaian serba hitam yang bilang secara serentak, "Kami menyapa sang Demonic Lord dari Western Heaven. Kejayaan bagi Demonic Lord." Ternyata di sana juga muncul 3 orang kakek botak yang bilang kepada Western Heaven, "Murid Anda dari Gunung Giryong memberikan hormat kepada Anda." Si kawan merespon, "Ho, Three Rages, kalian udah jauh lebih tua dibandingkan sejak terakhir kali kita bertemu. Kurasa sekarang kalian udah cocok dipanggil sebagai Three Elder." Salah satu mereka menolak panggilan itu. Kakek botak yang lain malah heran ngelihat salah satu lengan Western Heaven yang putus. Western Heaven bilang, "Maksudmu yang ini? Ini bayaran atas nyawa milik kedua orang tua Tang dan juga Eimei itu." Itu artinya?" tanya si kakek botak antusias. Western Heaven pun merespon, "Benar, waktunya telah tiba." Kita kembali ke penjara bawah tanah Klantang Sichuan. Untuk membunuh kebosanan menunggu proses pengobatan Fire King, Taekyung dan juga Chengpung melakukan simulasi shadow fighting via pikiran sambil membayangkan teknik-teknik andalan mereka beradu. Awalnya shadow fighting itu terlihat seimbang, tapi begitu Chengpung bilang kalau dia akan menggunakan Sense Shadow Step dan menyerang dengan Triple Edge Plum Blossom Sword, Taekyung pun terdiam sampai mengucurkan keringat dingin karena bingung harus mengcounter dengan teknik apa. Makanya Taekyung pun menyudahi latihan shadow fighting pikiran tersebut yang membuat Chengpung merengek kalau dirinya masih merasa bosan. Daripada si Chengpung ini bikin masalah, Taekyung pun terpaksa bilang, "Hei, apa kau tahu? Katanya Klantang punya koki yang merupakan mantan koki kekaisaran. Makanan penutup yang dibuatnya juga benar-benar legendaris." Mendengarkan itu, apalagi Taekyung bilang kalau dia mampu menjaga Fire King dengan aman sendirian, Chengpung pun terlena dengan makanan lezat dan langsung gas pergi aja keluar dari penjara tanpa pernah tahu kalau dirinya udah ditipu. Taekyung yang akhirnya bisa bernafas lega begitu Chengpung hilang dari sana. Dia pun bilang dalam hati, baru 4 hari berlalu, apa perawatannya berjalan dengan lancar? Cuma duduk diam dan menunggu membuat waktu terasa berjalan sangat lambat.
Kalau aja ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk membantu. Oh ya benar, ada sesuatu yang harus aku lakukan. Tugas yang sangat mengganggu itu, kata Taekyung dengan wajah yang kesal. Ternyata tugas mengganggu itu adalah memberikan makanan bagi para tahanan sesuai dengan jadwal. Para tahanan ini kebanyakan bacot gak jelas, minta yang aneh-aneh pada Taekyung sehingga membuat dia makin kesal. Waktu itu memang Tang Sadok pernah bilang kalau gak boleh ada seorang pun di penjara bawah tanah selain Taekyung dan juga para rekannya. Mengingat ucapan itu, dalam hatinya Taekyung bilang, aku memang menghargai keputusan itu. Tapi apa memang perlu sampai bahkan melarang Elder Gung juga? Sekarang malah jadi aku yang harus melakukan pembagian makanan kepada para bajingan-bajingan ini. Meski begitu, padahal tempat itu sangat besar, tapi tawanannya cuma ada puluhan aja. Aku cuma harus melakukan ini sekali sehari, jadi sepertinya ini nggak buruk juga sih. Ngomong-ngomong, ini tahanan terakhir bukan? Siapa namanya ya? Kalau nggak salah, Cheon Reok Maka, kata Taekyung yang akhirnya tiba di sel terakhir untuk membagikan makanan. Saat Taekyung membuka kunci sel tersebut, dia lumayan penasaran karena sebelumnya Elder Gung pernah mengingatkan untuk berhati-hati terhadap Cheon Reok Ma, sosok paling berbahaya di penjara bawah tanah tersebut. Apa sih yang berbahayanya dari dia? Dia cuma kelihatan seperti mayat yang masih bernafas bagiku, kata Taekyung dalam hati seiring ngelihat seorang tahanan kakek tua berambut panjang di mana kedua tangannya terikat rantai ke dinding dan kedua kakinya juga udah buntung. Usai menaruh makanan di hadapan kakek itu dan Taekyung mau langsung cabut, tiba-tiba si kakek bersuara yang membuat Taekyung tersentak. Aku punya pertanyaan, Kultus Divine, gimana kabar mereka? Kultus Divine? Tanya Taekyung keheranan. Si kakek pun ngelanjutin, ya, Kultus Divine Heavenly Demon. Taekyung pun menanggapi, oh kultus demonik maksudmu. Mana mungkin aku bisa tahu kabar dari kultus demonik yang lokasinya sangat jauh. Nanti kalau ada anak baru di ruangan sebelah yang berasal dari kultus demonik, kau tanyakan aja lah padanya, kata Taekyung sembari ngelanjutin melangkah kakinya untuk cabut dari sana. Tapi lagi-lagi langkahnya terhenti ketika si kakek kembali bilang, kau, bukankah kau penerus Fire King? Dan kau mengatakan kalau nggak tahu apapun tentang kultus kami. Dari mana kau tahu itu? Tanya Taekyung dengan tatapan tajam. Cheon Reok Ma pun ngejawab, dan tianku mungkin rusak, tapi telingaku masih bisa mendengar. Spontan Taekyung yang kesal ngeluarin aura intimidasi sembari bilang dengan tegas, wah, kau masih tajam rupanya ya. Seberapa jauh kau tahu sebenarnya? Yuk kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Memang video yang satu ini belum ada pertarungan karena masih build up cerita menuju ke perang besar yang sebentar lagi antara Taekyung dengan Western Heaven dan pastinya bakal seru parah. Gimana kelanjutan perang besar akan berlangsung? Saksikan terus kelanjutan cerita Strongest Hunter hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.